Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke ayat yang 85 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum wa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Panjang pondok? Banyak. Bisa hafal? Sahabat. Ya. Ini lanjutan dari ayat yang kemarin. Yang sebelumnya di ayat yang 84 kan 85 summa kemudian antum kamu semua, kan kalau antum banyak ya, kalau anta kamu laki-laki, kalau anti, kalau antuma, kalau antunna banyak perempuan. Tsumma antum kemudian kamu semua, haula'i wahai kaum Bani Israel. Taktuluna kalian membunuh perang daya. Jadi antara suku apa kemarin? Khazraj dengan Aus. Lain Aus dengan Aus. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, diri kalian. Jadi kalau diri kalian itu sejenis kalian sendiri, ya pada manusia. Jadi saling bunuh perang di antara kalian, lain merangan kucing, lain merangan iman sejenis kalian itu manusia dengan manusia. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir. Jadi lamun eleh diusir. Fariqon sebagian golongan di antara kalian, minkum di antara kalian, min diyarihim dari kampung halaman. Lamun aya kampung halaman A, kampung halaman B, perang A jeung B, eleh B diusir terus ditempatan kuno A. Eta kalakuan Bani Israel. Nah, panayeuna ge masihnya sih. Di mana? Di Palestina. Makanya tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membantu jihad di Palestina kalau kita tidak mampu berjuang. Jihad melalui fisik, jihad melalui harta juga tidak bisa. Maka paling tidak kita mendoakan mereka. Kalau Rasulullah mengajarkan doanya di qunut nazilah. Makanya saya titipkan di, kalau qunut nazilah itu itu hanya separohnya yang dibaca itu. Bacanya panjang. Nanti kita coba semuanya kita baca qunut nazilahnya. Sebab kita tidak mampu untuk jihad ke sana, kita tidak mampu jihad melalui materi juga, melalui fisik juga, ya kita berjihad melalui doa. Minimal ya doa. Masa orang Islam itu aya pisan perhatian ke sesama muslim gitu. Perhatian dengan fisik kita tidak mampu, perhatian dengan materi juga tidak mampu, atau minimal ngadoakeun.
Tadhaharuna, jelas kalian saling membantu alaihim terhadap mereka itu bil ismi dengan dosa wal udwan dan permusuhan. Jadi sifat mereka Bani Israel itu yang berperang satu dengan yang lainnya itu membantu mereka sendiri itu untuk saling berbuat dosa dan saling bermusuhan. Permusuhan terus tidak pernah berhenti, perbuatan dosa juga tidak pernah berhenti, padahal dosa itu yang seharusnya kita hindari. Dosa harus hindari, permusuhan juga harus dihindari. Tekniknya seperti apa? Yaitu terserah kita. Ingin menghindari dosa, ya hindari dosa sekuat tenaga, hindari dosa. Sebab kalau tidak dihindari dosa itu, maka terbawa terus sampai kita mati, maka dosa itu akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di akhirat. Maka sebisa mungkin dosa itu jangan diminimalisir, Pak. Justru harus dihilangkan. Kalau dosa itu kurangan we setik saeutik. Kurangan saeutik. Hampir anggar, Pak. Nu saeutik lamun kalau yang sedikit itu tidak mampu dihapuskan dosa itu, sampai ke akhirat terbawa pun itu akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di akhirat. Maka sebisa mungkin sekuat tenaga hindari perbuatan dosa dan permusuhan itu. Nah, itu perbuatan mereka itu saling berperang sehingga menimbulkan perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum. Nah, yang jelas yang pertama itu mereka dosa ya. Yang pertama mereka berperang itu dosa, mengusir juga adalah perbuatan dosa. Tetapi wa iyyatukum, ketika didatangkan kepada mereka, apa yang didatangkan? Usaro, tawanan. Tupaduhum, mereka menebusnya. Nah, ari menebus usaro, menebus tawanan itu perintah baik yang harus dilakukan dan mereka lakukan. Jadi ketika ada tawanan yang harus ditebus, mereka tebus. Dan perintahnya memang seperti itu, harus ditebus ketika ada teman yang ditawan. Nah, itu baiknya, perbuatan baiknya dilakukan juga. Selain mereka juga melakukan peperangan dan itu dosa, mengusir juga itu merupakan dosa, tetapi mereka juga melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Menebus tawanan. Baikan. Wa huwa muharramun, dan dia muharramun, terlarang, alaikum, bagi kalian, ikhrajuhum, mengusir itu sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan, dilarang mengusir tetangga, mengusir teman, mengusir sesama muslim. Mengusir diharamkan, tetapi juga melakukan perbuatan baik, apa? Menebus tawanan. Maka kata Allah, apa tu'minuna, apakah kalian beriman, biba'din, terhadap sebagian, alkitab, kitab, watakfuruna, dan kalian kufur, biba'din, terhadap sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau perintah dilaksanakan, larangan tetap dilaksanakan, gitu ya. Sholat perintah dilaksanakan, tapi juga di sisi lain dia berbuat dosa. Jadi sholat ongko, kehadian ongko, kagorengan oge, ongko. Nah, yang seperti itu kata Allah dicela, apa tuh minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu beriman kepada sebagian saja, sebagian yang lain tidak? Padahal seharusnya kata Allah, satu, jangan berperang, dua, jangan mengusir. Lamun berperang, jangan mengusir.
perbuatan baik juga tetap harus dilaksanakan secara kontinu. Nah, kalau sebagian mereka berperang kemudian mengusir tapi tetap berbuat baik, itu sama saja seperti orang sholat, di luar sholat dia berbuat dosa. Gitu. Jadi sebagian dia laksanakan perintah Allah, sebagian larangan Allah juga dia langgar. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan sebagian dia beriman, sebagian lagi dia kufur. Itu yang seperti itu. Nah, itu celaan Allah kalau kita melaksanakan perintah Allah, sebagian perintah Allah, melanggar juga larangan Allah, itu sama saja dengan orang yang beriman separoh beriman, separoh tidak. Nah, sekarang apakah orang yang separoh beriman dan separoh tidak itu akan mendapat apa hukuman bagi mereka? Hukumannya apa? Tetap Allah memberikan sanksi kepada orang yang berbuat beriman sebagian, berkufur sebagian. Sanksinya apa? Sanksinya kata Allah, "Fama jaza'u," maka tidak ada balasan. Mayyaf'al, barang siapa yang mengerjakan dzalik, yang seperti itu yang tadi. Jadi sebagian laksanakan perintah Allah, larangan oge dilaksanakan gitu. Perintah Allah laksanakan, larangan oge dilaksanakan. Salat dilaksanakan, berbuat dosa juga dilaksanakan. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat seperti itu, minkum, untuk kalian, illa khizyun, kecuali kenistaan, nista, hina, fil hayati dunia, di dunia, Pak. Di dunia ku Allah dihukum kenistaan dan kehinaan. Ini di dunia. Jadi balasan ini langsung, sanksi ini langsung dari Allah bagi orang yang beriman sebagian dan kufur sebagian. Mudah bagi Allah itu untuk menghinakan seseorang. Mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Maka kalau ada orang yang kaya raya gitu ya. Kaya raya, imahna 10 hektar, tanahna 50 hektar, mobilnya mewah gitu. Tetapi Allah dengan mudah menghinakannya, dia dikasih makan terbatas. Dengan ukur bisa makan, yang disarankan oleh dokter itu, Pak, Bapak mah ngan ukur bisa tuang ubi unggul. Daging hayam teu meunang, daging sapi teu meunang, komo sate kambing teu meunang. Pokokna nu meunang teh walti hui hungkul. Geus kitu teh ku dokter teh, Bapak kudu lari unggal poe jam 11 beurang. Bapak ulah make baju, ulah make sendal, ulah make sepatu, make celana kolor. Bapak kurulingan, kudu menang Bapak 2 kilo kurulingan. Jelema beunghar dihinakeun ku Allah ketika dia melanggar perintah Allah, maka Allah menghinakan pada waktu itu di dunia juga. Geus lelempangan, terus Bapak cenah Bapak kudu gorowokan. Gitunya supaya cager Bapak kudu gorowokan. Sapanjang Bapak lari teh gorowokan terus. Coba kita gorowokan lempang 2 kilometer, teu make baju, teu make sendal, make kolor unggul. Mudah bagi Allah menghinakan seseorang itu. Jika orang melanggar perintah Allah, maka jangan sampai sebagian dilaksanakan, sebagian juga dilanggar. Itu ada balasannya, dan balasannya bagi Allah itu, balasannya dong, jangankan di akhirat, di dunia, illa khizyun fil hayatid dunya, di dunia Allah hinakan. Di akhirat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuradduna, mereka dikembalikan ila asyaddi, terhadap asyad apa? Yang sangat yang berat, al-azab, siksa, jadi siksa yang berat.
Di akhirat siksa anu kacida beratna. Makanya jangan pernah berpikir kalau Allah hanya punya sifat Ghafurur Rahim. Allah pengampun, Allah penyayang, tapi ingat Pak, Allah juga asyadul azab. Allah juga sangat keras siksaannya. Jadi kalau karena orang merasa bahwa Allah itu Ghafurur Rahim sehingga santai we. Pak gerak tobat, angke we geus umur 70 tahun. Ingat, mending lamun nepi ka 70 tahun. Walaupun teu kabur maut, teu katobatan, bahaya. Jadi Allah juga punya asyaddul azab, sangat keras siksaannya. Maka bagi orang yang separohnya menjalankan perintah Allah, separohnya juga kufur, berbuat dosa, maka di dunia Allah juga tetap menghukumi, di akhirat apalagi. Ila asyaddil azab. Wa mallahu, dan ingat, tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Semua tercatat. Apa yang kita kerjakan diketahui Allah dan dicatat oleh malaikat. Nanti dibuka di CCTV di akhirat nanti perbuatan kita, kelakuan kita. Malaikat teh coba malaikat bukakeun eta CCTV-na paropik, bahkan paropiknya paropikeun video. Aya paropik aya kan video ya. Paropik aya surat aya. Semua dibuka nanti, Pak. Semua dibuka di CCTV itu, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Maka dari sekarang mulailah berhati-hati, hindari perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan, bahkan saling peperangan. Dihindari semaksimal mungkin perbuatan dosa itu, kalau bisa dihilangkan jangan sampai diminimalisir. Kemudian jangan separuh-separuh, makanya udkhulu fis silmi kafah, masuklah terhadap ajaran Islam itu kafah, sempurna. Jadi kalau sempurna, semuanya dijalankan. Yang baik dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Jangan yang baik dijalankan, yang buruk juga dijalankan. Nah itu celaan Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Balasannya illa khizyun fil hayatid dunya, di dunia ya diberikan siksaan, kehinaan oleh Allah, wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyaddil azab. Pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada siksaan Allah yang cukup berat. Nah itu surat Al-Baqarah ayat yang ke-85. Perlu saya sampaikan bahwa kuliah subuh ini saya tidak punya tendensi apapun, dan kepada siapapun tidak ada, menyudutkan seorang juga tidak ada, karena yang saya bahas adalah ayat Al-Quran. Akan tetapi versi orang beda-beda dalam menerima kuliah subuh ini. Ada yang beranggapan baik, ada juga yang tidak baik. Nah, kalaupun punya kuliah subuh ini membuat sebuah adanya permusuhan, adanya perbuatan dosa, bahkan sampai-sampai ada orang yang tidak mau ke masjid karena gara-gara saya gitu. Maka daripada muncul lahir perbuatan dosa itu, lebih baik hindari perbuatan dosa itu ya, dengan cara saya mau berhenti dulu ya, mau berhenti dulu untuk kuliah subuh ini, dan saya mau berusaha fokus nanti sholatnya di masjid sana. Karena lahirnya sebuah dosa itu, saya khawatir bahwa dosa itu akan kembali, orang berbuat salah akan kembali kepada saya. Maka saya tidak mau saya melahirkan perbuatan dosa-dosa itu. Khawatir nanti saya dihisab karena perbuatan saya mengakibatkan perpecahan satu sama lain atau permusuhan. Maka lebih baik saya menghindar dulu. Saya akan menghindar dulu
Nanti silakan dimakmurkan masjid ini. Sebab di sana juga ada masjid ya, di depan itu ada masjid yang tidak terurus. Dan itu saya khawatir juga ini masjid tidak terurus malah jadi dosa buat saya. Saya membiarkan masjid itu tidak terurus, makanya saya berusaha untuk nanti fokus ke masjid sana. Kuliah subuh saya berhentikan dulu. Nanti kalau suatu saat ada yang meminta kembali masyarakat tapi yang sebagian, sebab saya khawatir, saya takut kalau apa yang saya sampaikan ini menyinggung perasaan orang gitu. Oleh karena itu, barang siapapun yang tersinggung dengan kuliah subuh yang saya sampaikan dari dulu sampai sekarang ini, saya dengan segala kekurangan dan segala kekhilafan, saya mohon maaf lahir batin terhadap siapapun yang merasa tersinggung, karena terus terang jujur saya tidak punya tendensi dan punya kepentingan apapun. Saya ingin beramal, tetapi tentu saja kalau seandainya beramal itu nanti melahirkan, ya, beramal itu melahirkan sebuah perbuatan dosa atau permusuhan, maka lebih baik hentikan perbuatan itu. Saya nggak mau rukun semua, tapi kalau ternyata hasil kuliah subuh ini membuat perpecahan, kemudian masyarakat menjadi terbelah dua, kemudian jadi permusuhan dan pertentangan, itu saya tidak inginkan. Maka oleh karena itu mulai ini kayaknya subuh terakhir ya saya di sini. Mungkin ke depan saya akan coba fokus di masjid sana depan. Silakan nanti di sini dikelola dengan baik. Siapapun yang kelolanya silakan sajalah. Yang penting rukun, damai dan aman. Jadi siapapun nanti yang merasa tersakiti dengan ucapan dan perilaku saya, dengan segala kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf lahir batin atas semua ucapan dan sikap yang pernah saya sampaikan. Sekali lagi tidak ada tujuan dan maksud apapun, saya hanya ingin menyampaikan ayat Al-Quran, dan Al-Quran itu gamblang, Pak. Kalau perlu disampaikan ayat Qurannya keras ya keras, ini kan keras. Ini keras ya Quran. Sampaikan keras ya keras, lembut ya lembut. Dan Al-Quran itu begitu. Ini asyadil adab bagi orang yang seperti itu, sampaikan keras. Kalau sampaikan lembut, gimana akan mengena kepada hatinya. Ya. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu penyampaiannya, isinya itu tidak semua lembut. Makanya ada teknik dalam pembelajaran itu, ada basyiro, ada nadhiro, ada penyampaian kabar berita yang baik, ada nadhiro, peringatan. Nah, kalau peringatan disampaikan lembut-lembut, mana bisa mengena. Nah, mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang mampu memberikan manfaat untuk orang banyak, dan bagi orang yang merasa tersakiti, saya mohon maaf karena tidak punya tujuan untuk menyakiti siapapun. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.